Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadan dengan NIM 21104111128 dari kelas D, Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP, UPN Veteran Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah fotografi, yakni membuat studio mini box sederhana. Setelah itu melakukan teknik foto pencahayaan lighting dengan tema food and beverage. Di tag pertama ini, saya sedang mencoba teknik yang pertama, yakni side light, yaitu menaruh sumber cahaya di samping objek. Saya menggunakan Samsung Galaxy M12 keluaran Mei 2021 yang dilengkapi dengan lensa wide 48 megapiksel, mode Pro, serta mode food dalam proses pengambilan gambar. Proses pengambilan foto pertama ini dilakukan di malam hari. Keuntungan dari mode food yang ada di HP Samsung ini yaitu sudah tersetting baik ISO, shutter speed, dan aperture-nya, kemudian dilengkapi dengan rasio dan pengaturan buram. Saya agak mempercepat video yang saya buat dikarenakan durasi aslinya terlalu lama. Konsep yang saya gunakan yaitu instant food. Untuk temanya yaitu sous vide food, yaitu makanan yang berkuah. Makanan yang saya potret adalah mie ayam. Suatu konsep di dalam pemotretan biasanya mengacu pada prosedur atau ide abstrak. Dalam setiap disiplin ilmu, kita akan mempelajari konsep-konsep yang berbeda. Mie ayam sendiri merupakan makanan yang mudah untuk dijumpai di mana saja. Selain teknik pencahayaan atau lighting, di dalam fotografi kita juga mengenal yang disebut membidik makanan dari atas. Teknik sederhana tersebut membantu menciptakan ketegasan bentuk dan warna dari makanan yang kita potret. Pengambilan foto tersebut juga tidak harus dilakukan dengan menampilkan full plate atau satu piring penuh dalam satu bingkai. Justru memfokuskan bidikan pada makanan jauh lebih disarankan meskipun piringnya kemungkinan akan terpotong. Selain itu, menambahkan elemen pada foto secara tidak langsung akan memberikan poin plus pada hasil karya food fotografi kita. Dan yang terakhir, kita juga bisa menggunakan latar belakang yang menarik. Contohnya, apabila kita berada di kafe atau restoran, maka pilihlah dinding dengan dekorasi atau warna yang unik. Untuk foto yang pertama ini, saya menggunakan dua piring yang berbeda. Pertama sejenis mangkuk, yang kedua piring yang cukup besar. Kedua hasil fotonya akan saya tampilkan di akhir video. Sekarang saya sedang mencoba teknik yang kedua, yakni front light. Pencahayaan berasal dari depan objek. Kali ini saya menonjolkan konsep simple atau sederhana. Saya menggunakan Oreo dan sari gandum sebagai objek foto. Untuk temanya yaitu pastry atau kue kering.
Kedua kue kering tersebut bisa ditemukan di warung-warung terdekat. Di dalam food photography, kita bisa menghasilkan foto yang menarik dengan cara menampilkan makanan dalam porsi sedikit. Kemudian, memberikan daya tarik visual dengan memilih alas piring yang sesuai. Dan yang terakhir, kita bisa menampilkan keindahan alami dari makanan tersebut. Proses pengambilan foto yang kedua ini dilakukan pada malam hari. Alat bantu pencahayaan yang saya gunakan adalah ring light dan senter dari HP. Di akhir video, selain mencantumkan hasil potretan saya juga akan menambahkan beberapa foto behind the scene dari pemotretan ini. Pada proses pengambilan foto yang pertama maupun yang kedua, saya menggunakan mode food. Di kedua teknik ini, saya tidak menggunakan meja sebagai alas, dikarenakan setelah beberapa kali percobaan, saya merasa tidak sreg dengan hasilnya. Beberapa properti yang saya gunakan diantaranya adalah talenan, sendok, dan juga buku. Selain itu, saya sebenarnya membeli bebatuan kecil atau daun-daun kering di all shop, tetapi sayangnya mereka belum sampai hingga mendekati deadline. Sekarang saya sedang mencoba teknik yang ketiga, yaitu top light. Sumber cahaya berasal dari atas objek. Untuk memotret kopi terbilang sangat sulit, dikarenakan ada yang dinamakan foam dan juga latte art. Nilai estetika yang ada di dalamnya bisa menurun apabila kedua hal tersebut kacau. Meskipun happening di kalangan anak muda, karena saya masih belajar, saya mencari angle yang sekiranya pas saja. Caranya, cari sudut pandang yang menarik,
lalu abadikan dalam sekali jepret. Untuk konsepnya cukup sederhana dan berasal dari ide yang nyeleneh. Anak indie biasanya dikaitkan dengan seseorang yang menikmati senja sembari santai meminum kopi. Kali ini kita ubah menjadi seseorang yang membaca buku di kamarnya sambil meminum kopi. Untuk temanya sendiri yaitu brewed drink atau minuman seduh. Berbeda dengan kedua teknik sebelumnya, teknik yang ketiga ini diambil tatkala pagi hari. Saya menggunakan kopi Torabika Cappuccino. Saya terpikir untuk menambahkan properti buku yang kertasnya sudah menguning dikarenakan terlihat kontras dengan warna kopi yang digunakan. Apabila terdapat salah-salah kata maupun perbuatan di dalam video ini, dikarenakan seseorang yang berada di dalam video hanyalah seorang pelajar biasa. Di teknik yang ketiga ini, saya masih menggunakan mode food. Mode Pro sejauh ini belum saya pakai. Saya tidak memiliki tripod, jadi masih memakai tangan saja. Sekarang saya sedang mencoba teknik keempat, yaitu backlight. Sumber cahaya ditaruh di belakang objek yang ingin difoto. Kali ini saya mencoba mode Pro. Untuk ISO, shutter speed, dan aperture saya setting auto saja. Proses pengambilan foto keempat ini dilakukan di pagi hari. Seperti yang kita ketahui, fotografi memiliki dua jenis pencahayaan. Yang pertama adalah available light, yaitu menggunakan cahaya yang ada di sekitar kita. Contohnya, matahari, lampu ruangan, lilin, cahaya bulan, lampu panggung, lampu jalan, dan lain-lain. Yang kedua adalah artificial light, yaitu pencahayaan yang sengaja kita buat untuk kegiatan fotografi itu sendiri. Contohnya adalah lampu studio, flash, senter, reflektor, dan lain sebagainya yang sekiranya bisa digunakan sebagai pendukung pencahayaan buatan.
Tema yang saya usung di foto keempat ini adalah tropical fruits. Sebenarnya, apabila diperhatikan lebih lanjut, yang ada di dalam gelas tersebut bukan hanya jus buah naga saja, melainkan terdapat alpukat, anggur, apel, melon, hingga kelapa di dalamnya. Saya kembali memakai mode food ketika mode pro dirasa sudah cukup. Untuk konsepnya sendiri, saya menggunakan buah tropis di musim panas, baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri. Di Indonesia memang tidak ada musim panas, tetapi saat ini kita sedang menghadapi musim kemarau. Buah-buah yang telah saya sebutkan sebelumnya kerap kali dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia tatkala sedang musim kemarau, karena dianggap menyegarkan. Selain buah, di dalam gelas tersebut terdapat susu, air gula, dan juga es batu. Saat memotret, ada hal yang harus kita perhatikan tentang bagaimana memposisikan sumber cahaya terhadap objek atau subjek yang ingin kita foto. Posisi arah cahaya tadi dapat menimbulkan kesan yang berbeda pada objek atau subjek. Buah naga menjadi salah satu buah favorit saya karena memiliki banyak antioksidan yang mencegah berbagai penyakit. Warna ungu yang menjadi ciri khasnya pun dianggap mampu menarik perhatian. Hal ini sejalan dengan tujuan dari food photography itu sendiri, yakni memotret suatu makanan agar terkesan lebih eye-catching dan hidup. Penjual biasanya mengabadikan makanan sebagai salah satu media promosi. Dan berikut adalah hasil akhir dari foto yang saya tangkap. Berikut adalah hasil foto yang telah saya ambil. Sekian dan terima kasih.